Iya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Nanti akan disampaikan dengan temanya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mohon maaf ya, tadi baru keluar dari kelas dokumenter. Eh, untuk sebelum memulai presentasi, mungkin kita seperti biasa membaca surat Al-Fatihah dulu dengan harapan perkuliahan kita pada hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firlana wali walidaina amin. Silahkan Bagas yang kelompok 8 untuk menyampaikan presentasinya pada hari ini. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, dan terima kasih sudah menghadiri pada perkuliahan Pendidikan Agama Islam pada malam ini secara online. Baik, yang bisa teman-teman lihat di depan saya ini untuk materi yang akan dibawakan yang juga tadi sudah disebutkan oleh Bu Mariati, itu terkait materi atau topik menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan hormat saya kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam yaitu Ibu Mariati SAG MAG, dan juga teman-teman yang berbahagia dan yang saya sayangi. Selanjutnya mungkin kita perkenalan anggota terlebih dahulu. Untuk itu pertama saya sendiri selaku sedia dengan NIM 2220001, juga rekan ini yaitu Pak Nur Muhammad dengan NIM 2010014. Ya teman-teman, kalau misalnya PPS agak mohon di ya. Baik, itu adalah kita masuk ke dalam pengertian dan kedudukan takwa itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman di sini udah pada tahu kali ya takwa itu bagaimana dan bagaimana sih cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini saya ingin menjelaskan terkait pengertian takwa secara etimologis. Secara etimologis, kata takwa berasal dari bahasa Arab, yaitu takwa. Kata takwa memiliki kata dasar waqa, yang berarti menjaga, melindungi, hati-hati, waspada, memperhatikan dan menjauhi. Adapun secara terminologis, kata takwa berarti menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Para penerjemah Al-Quran mengartikan takwa sebagai kepatuhan, kesalehan, kelurusan, perilaku baik, teguh melawan kejahatan, dan takut kepada Tuhan. Nah, mungkin untuk selanjutnya bisa teman-teman lihat untuk firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 102 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Surat Al-Imran surat ketiga 102. Nah, tadi yang saya jelaskan adalah pengertian dari takwa. Mungkin teman-teman di sini bakalan tanya, kedudukan takwa itu di mana? Nah, tapi saya tidak mencantumkan di slide ini. Untuk kedudukan takwa itu sangat penting dalam Islam dan kehidupan manusia. Pentingnya kedudukan takwa itu antara lain dapat dilihat dalam catatan dari Abu Zar Al-Ghifari, yaitu pada suatu hari meminta nasihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menasihati Al-Ghifari supaya ia takwa kepada Allah, karena takwa adalah pokok segala pekerjaan Muslim. Dari nasihat Rasulullah itu dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa takwa adalah pokok atau pangkal segala pekerjaan Muslim. Berikut ini mungkin saya akan menjelaskan terkait kedudukan takwa dalam Islam. Yang pertama itu, untuk kedudukan takwa dalam Islam, pertama wasiat seluruh nabi. Saya mengutip dari pengertian dari Quran surat An-Nisa ayat 131, yang dimana artinya itu adalah dan kepunyaan Allah lah apa yang
di langit dan apa yang di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu, bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir, maka ketahuilah sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah. Dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Nah, yang kedua itu untuk kedudukan takwa yang perlu teman-teman ingat dan tahu, takwa adalah sebaik-baiknya bekal. Nah, saya mengutip dalam Quran surat Al-Baqarah 197 yang dimana musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Dan barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu, maka mengerjakan haji. Maka tidak boleh rafats atau berbuat fasik dan terbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan. Niscaya Allah mengetahuinya, berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, yang ketiga yang perlu teman-teman ketahui terkait kedudukan takwa dalam Islam adalah takwa adalah pakaian yang paling baik. Nah, maksudnya di sini seperti apa? Saya mengutip dalam arti dari Quran surat Al-A'raf ayat 26. Al-A'raf. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Nah, maksud ayat ini menerangkan tentang salah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada para hamba-hambanya, yaitu pakaian yang menutupi aurat mereka dan melindungi tubuh mereka dari berbagai hal yang memudaratkan, seperti dingin, panas, debu, terus baju besi yang digunakan dalam pertempuran maupun dan lainnya. Nah, yang keempat dalam kedudukan takwa, yaitu takwa adalah tolak ukur kedudukan manusia di sisi Allah. Nah, ini mungkin teman-teman udah tahu ya, kedudukan takwa paling utama itu adalah tolak ukur kedudukan manusia yang ada di sisi Allah. Saya mengutip dalam Quran surat Al-Hujurat yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya Allah orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, untuk yang terakhir, untuk kedudukan takwa, yaitu takwa mendatangkan keselamatan. Saya mengutip dalam arti surat An-Naml yang berarti di mana telah kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka itu selalu bertakwa, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang beriman kepada Allah yang bersama dengan dia. Takwa berasal dari kata kokoh, yaki, wakiyah. Tadi yang pengertian ini yang artinya memelihara diri dalam menjalani hidup sesuai tuntunan atau petunjuk Allah. Dengan takwa kita akan terhindar dari hal yang merugikan maupun yang membahayakan. Selanjutnya, untuk hakikat dan makna takwa itu sendiri. Dalam Al-Quran hanya terdapat satu ayat yang secara eksplisit menyebutkan kata hakikat, tapi ada 227 ayat yang tafsirnya lain, akan tetapi memiliki hakikat yang sama dengan hakikat takwa. Di antaranya, yang pertama, dalam Quran surah Al-Imran, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan yang kedua, dalam Quran surat ketiga ayat 60, apa yang telah kami ciptakan itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu, karena itu janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Nah, yang terakhir, yang ketiga, sesungguhnya manusia betul-betul berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasehati tentang hak atau kebenaran dan kesabaran. Quran surah ayat. Nah, selanjutnya untuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya terkait ciri-ciri orang bertakwa. Saya mengutip dari Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Di mana yang pertama, beriman kepada yang gaib. Termasuk beriman kepada Allah, kepada yang gaib ialah iman kepada Allah, kepada malaikat, dan kepada hari kiamat. Nah, yang kedua, mendirikan sholat, yaitu mengerjakan sholat dengan menyempurnakan rukun dan syaratnya sesuai dengan cara yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga,
menitipkan sebagian rezeki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang ditentukan oleh agama. Keempat, beriman kepada kitab-kitab Allah yang berarti beriman pula kepada Rasul-Rasul Allah yang membawa kitab-kitab itu. Dan yang terakhir dalam ciri-ciri orang bertakwa yaitu beriman kepada hari akhir, yaitu meyakini adanya hidup setelah kematian, yaitu hidup di alam akhirat gitu. Nah, selanjutnya adalah untuk ruang lingkup takwa itu sendiri. Ruang lingkup takwa ada beberapa. Yang pertama, mungkin teman-teman tahu ya, untuk hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah. Hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai dimensi takwa yang pertama. Sebagai prima causa hubungan-hubungan yang lain, karena itu seharusnya hubungan ini diutamakan, diatur dan dipelihara. Inti takwa kepada Allah adalah melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Segala perintah dan semua larangan Allah ditetapkannya bukan untuk kepentingan Allah sendiri, tetapi untuk keselamatan manusia, yaitu untuk keselamatan kita. Ketakwaan atau pemeliharaan hubungan dengan Allah dapat dilakukan antara lain yaitu pertama nih, beriman kepada Allah tentunya, Tuhan Yang Maha Esa, menurut cara-cara yang diajarkan melalui wahyu yang sengaja diturunkannya untuk menjadi petunjuk dan pedoman hidup manusia. Kedua adalah beribadah kepadanya dengan jalan melaksanakan sholat 5 waktu atau 5 waktu, semalam menunaikan zakat apabila telah sampai hisab dan tahunnya, berpuasa selama sebulan dalam setahun, yaitu puasa Ramadan, melakukan ibadah haji seumur hidup jika mampu, terus menurut cara-cara yang ditetapkannya. Jadi semua sesuai aturan dan cara-cara yang ditetapkannya. Terus yang ketiga adalah mensyukuri nikmatnya dengan jalan menerima. Dan jalan menerima mengurus, memanfaatkan semua pemberian Allah kepada manusia. Terus yang keempat, Allah dalam makna tabah, tidak putus asa ketika mendapat musibah atau menerima bencana. Selanjutnya yang terakhir, memohon ampun atas segala dosa dan segala perbuatan jahat atau tercela. Nah, ini antara hubungan manusia dengan Allah atau bisa disebut dengan hablum minallah. Yang kedua, oh ya teman-teman, apa slide-nya udah terganti? Di sini Sudah apa bagus, ada? sudah Bagas, sudah lanjut. Oke. Yang kedua adalah manusia dengan hani atau dirinya sendiri. Nah, manusia dengan diri sendiri dengan Tuhan dalam bagian ayat manusia dengan diri disebut caranya di dalam ayat-ayat takwa dan dicontohkan dengan teladan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Antaranya dengan senantiasa berlaku sabar, pemaaf, adil, ikhlas, berani, memegang amanah, mawas diri, mengembangkan semua sikap yang terkandung dalam akhlak atau budi pekerti yang baik. Nah, ini untuk hubungan manusia dengan nurani atau dirinya sendiri. Terus yang ketiga itu hubungan manusia dengan manusia lain atau bisa disebut dengan hablum minannas. Hubungan antar manusia ini dapat dibina dan dipelihara antara lain dengan mengembangkan cara dan gaya hidup yang selaras dengan nilai dan norma yang disepakati bersama dalam masyarakat dan negara yang sesuai dengan nilai norma agama. Nah, Allah mengatur hubungan yang baik sesama manusia antara lain tentang pertama, mendahulukan kepentingan orang lain. Ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Yang kedua, berbuat baik adalah merupakan sebaik-baiknya amalan. Itu terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 92. Terus yang ketiga, menyimpulkan dan timbangan serta tidak merugikan orang lain, mengurangi takaran masuk korupsi kecil-kecilan. Ini maksudnya kayak mungkin dalam hal ini ya, perjualbelikan untuk takaran dan timbangan. Jadi kita harus tidak boleh melakukan kayak begini dah pokoknya. Itu terdapat dalam Quran surat Al-A'raf. Terus yang keempat itu berinfak dan memberikan sebagian rizki kepada orang lain dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 254. Dan yang terakhir tolong menolong dan kasih sayang itu terdapat dalam Quran surah Al-Maidah. Ini ada hubungan dengan lingkungan
Nah, jadi kita semua itu ada aturannya masing-masing. Nah, hubungan manusia dengan lingkungan hidup atau antara yang menyayangi binatang dan tumbuh-tumbuhan, tanah, air, dan udara, serta semua alam semesta yang sengaja diciptakan Allah untuk kepentingan manusia dan makhluk lainnya. Nah, melihat pola takwa yang dilukiskan dengan mengikuti 4 jalur komunikasi manusia tersebut, jelas kiranya bahwa ruang lingkup takwa kepada Allah menyangkut seluruh jalur. Jadi ruang lingkupnya itu luas, aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dengan manusia lain, maupun dengan alam dan lingkungan hidup. Nah, konsekuensi dari 4 pemeliharaan hubungan dalam rangka ketakwaan tersebut adalah bahwa manusia harus selalu menumbuhkan dan mengembangkan dalam dirinya 4 hal, yakni pertama, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tanggung jawab kepada hati nurani sendiri. Ketiga, tanggung jawab kepada manusia lain, dan yang keempat, tanggung jawab untuk memelihara flora maupun fauna, udara, air, dan tanah serta kekayaan alam ciptaan Allah. Nah, ini yang keempat ini masuknya ke ini ya, hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Nah, untuk jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa. Yang pertama itu, jika diperkenankan, saya ingin membacakan suratnya. Ini ada yang tipe ya di sini. Seharusnya Quran surat Al-Jasiyah. Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innahum la yughnu anka minallahi syai'a wa inna dhalimina ba'duhum awliya'u bad wallahu waliyul muttaqin. Yang artinya, sungguh mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikit pun dari azab Allah, dan sungguh orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian orang lain, sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi yang pertama ini adalah selalu dilindungi oleh Allah. Yang kedua, menjadi manusia termulia di sisi Allah. Ini ada hadis dari riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Hadis Al-Anbiya dan Muslim dalam kitab Al-Fadail. Ini ada tipe yang benarnya itu kayak gini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akramu nas qala atqahum qalu laisa an hazanas aluka qala fayyusufu nabiyullah, yang artinya wahai Rasul, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ditanyakan wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia? Beliau menjawab, yang paling mulia itu yang bertakwa. Ini hadis dari riwayat Bukhari dalam kitab Al-Hadis yang tadi saya sudah sebutkan dan saya bacakan. Ini menjadi manusia yang termulia di sisi Allah. Yang ketiga, menjadi wali atau kekasih Allah. Ini kalau dibacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Allazi amanu wa kanu yattaquna alla inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun, yang artinya ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Quran surah Yunus ayat 62 sampai 63. Para wali Allah adalah orang-orang yang penuh ketakwaan kepadanya, tidak takut melainkan kepada Allah semata. Para wali bukanlah yang selalu memiliki kemampuan di rata-rata manusia, memiliki kesaktian dengan ilmu kenoragan dan berkemampuan supranatural. Yang keempat itu adalah meraih ma'riyatullah, kebersamaan, yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah saya mengutip wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, yang artinya dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, ini yang kelima, dimudahkan urusannya.
yang artinya saya langsung baca artinya saja ya. Artinya adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Selanjutnya yang keenam, dilapangkan rezekinya. Dilapangkan rezekinya yang dalam surat Talak ayat 2 dan 3, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan jalan keluar dan memberikan rezeki dari yang disangka-sangkanya. Jadi ini adalah janji Allah kepada orang yang bertakwa. Saya yaitu Nur Muhammad. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Bagas. Saya akan melanjutkan. Implementasi takwa dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kewajiban kepada Allah. Kewajiban ini harus ditunaikan manusia untuk memenuhi tujuan hidup dan kehidupannya di dunia ini, yakni mengabdi kepada Ilahi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Az-Zahriyat 56. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Seorang muslim atau muslimat telah menunaikan kewajiban utamanya sebagai hamba yang harus mengabdi dirinya kepada Allah. Kewajiban menunaikan kelima rukun Islam itu merupakan sumber gerak energi timbal balik dalam arah vertikal antara manusia sebagai hamba dengan Allah, sebagai penguasa tertinggi yang mengatur dan menguasai alam semesta. Kewajiban sholat misalnya, mengatur tata cara berkomunikasi dengan Allah yang terdiri dari sejumlah ucapan atau doa. Dengan demikian, jika dilihat dari bentuk maupun isinya, sholat adalah pelaksanaan kewajiban yang mengandung nilai-nilai peribadatan. Karena itu, sholat merupakan ibadah murni semurni-murninya. Sebagai ibadah murni, ibadah sholat merupakan tiang penyangga dan pusat kegiatan ibadah lainnya. Tanpa ibadah sholat, pelaksanaan ibadah-ibadah lainnya kurang mempunyai makna. Mas Bagas. Ya, sudah keganti Ya. belum ya? 2. Kewajiban terhadap diri sendiri. Menjaga dan memelihara diri agar tidak melakukan sesuatu yang dilarang Allah. Sebagai anak cucu Adam, manusia telah dimuliakan Allah dengan antara lain memberikannya rezeki yang baik-baik dan melebihkan mereka dalam bentuk yang paling sempurna dibanding makhluk ciptaan Allah yang lain. Demikian pernyataan Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 17 ayat 70. Artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Oleh karena manusia telah dimuliakan Allah dari makhluknya yang lain, maka sebagai orang yang takwa, manusia harus selalu menjaga diri. Ingat dan selalu hati-hati agar tidak jatuh dalam lembah yang hina. Misalnya, mencari rezeki dengan berjudi. 2. Minum minuman yang berpotensial memabukkan. Memakan makanan yang haram. Melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang maksiat. Berkata-kata sia-sia yang menimbulkan bencana. Melakukan perbuatan lain yang merendahkan manusia sebagai makhluk yang telah dimuliakan Allah. Yang selanjutnya 3, kewajiban terhadap masyarakat. Kewajiban terhadap keluarga. Dalam hal sistem ajaran Islam, kewajiban terhadap keluarga ini juga merupakan fardu ain bagi setiap unsur yang terlibat di dalamnya
terutama bagi suami istri yang menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga. Keluarga adalah sumbu tempat seluruh kehidupan manusia berputar. Karena itu, kedudukan penting sekali dalam Islam. Demikian pentingnya sehingga seperti yang disebut pada bagian lain dari 228 ayat hukum di dalam Al-Quran mengenai masalah muamalat atau kehidupan sosial. 30% atau 70 ayat diantaranya mengatur hubungan dalam keluarga yang menentukan kewajiban dan hak-hak anak terhadap orang tuanya. Kewajiban terhadap tetangga. Dalam sistem ajaran Islam, berbuat baik terhadap tetangganya adalah pelaksanaan iman. Belum sempurna iman seseorang kalau ia tidak baik terhadap tetangganya. Pelaksanaan kewajiban terhadap masyarakat luas itu termasuk juga kewajiban terhadap negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban terhadap tanah air harus dilaksanakan dengan kesediaannya, membela dan mempertahankan tanah air dari setiap serangan dan gangguan. Kewajiban terhadap rakyat dapat diwujudkan dengan menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak mereka. Kewajiban terhadap pemerintah dapat dilakukan dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang dikeluarkannya, sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan ketetapan Allah dan sunnah Rasulullah. Yang keempat, kewajiban terhadap lingkungan hidup. Secara umum, kewajiban terhadap lingkungan hidup dapat disimpulkan dari pernyataan Tuhan dalam Al-Quran yang menggambarkan kerusakan yang telah terjadi di daratan dan lautan. Karena ulah tangan-tangan manusia yang tidak mensyukuri karunia ilahi. Memelihara kelestarian alam lingkungan hidup berarti pula memelihara kelangsungan hidup manusia sendiri dan keturunannya di kemudian hari. Dalam hubungan dengan kewajiban terhadap lingkungan hidup ini, ada baiknya kalau disinggungkan pula dalam tulisan di kewajiban orang yang bertakwa terhadap harta yang dititipkan atau yang diamanatkan Allah kepadanya. Menurut ketentuan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, hubungan manusia dengan harta dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu 1. Cara memperolehnya. Di dalam Al-Quran memberikan beberapa ketentuan, antara lain adalah harus dengan usaha yang halal. Fungsi harta di dalam Al-Quran memberi beberapa petunjuk, di antara adalah tidak boleh ditimbun tanpa dimanfaatkan untuk kepentingan sesama manusia. Tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya. Harta peninggalan orang yang takwa harus dibagi menurut ketentuan hukum Islam. Dan cara memanfaatkan atau membelanjakannya di dalam Al-Quran juga memberikan pedoman antara lain. Tidak boleh boros, tidak boleh kikir. Hati-hati dan bijaksana disalurkan melalui lembaga yang telah ditentukan Allah, seperti sedekah, infak, hibah, Quran, kurban, zakat, dan wakaf. Kesimpulan dari materi ini, takwa adalah sikap mental seseorang yang senantiasa ingat dan waspada terhadap sesuatu dalam rangka memelihara dirinya dan noda dosa. Berusaha melakukan perbuatan yang baik dan benar. Memelihara flora dan fauna, udara, air, dan tanah, serta kekayaan alam ciptaan Allah. Demikian dari saya. Terima kasih.
Terima kasih untuk pemaparan materi dari rekan saya, Pak Nur Muhammad. Selanjutnya mungkin akan dibuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, silakan kita membahas hari ini mengenai jadi hamba Allah yang bertakwa. Tadi Pak Dian yang nanya ya. Untuk teman-teman, apa ada pertanyaan? Saya mau nanya, Mas Bagas, bagaimana hukumnya kalau kita melihat teman yang suka pura-pura bertakwa? Bagaimana Takwanya itu pura-pura. hukumnya? Seseorang deh, bukan teman, seseorang yang takwanya itu berpura-pura. So, baik, saya note. Ya, Pak Jarot atas pertanyaan bagus sekali. Bu, ini langsung dijawab atau ditampung dulu ya, Bu? Iya, silakan mau langsung dijawab juga nggak apa-apa, Febri. Untuk Pak Nur Muhammad, apakah mau jawab, Pak? Ya, sudah saya jawab. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Pak Jarot terkait pertanyaannya, yaitu bagaimana sih hukumnya kita yang melihat seseorang yang pura-pura bertakwa. Sebenarnya ketakwaan itu kan ya dari hati seseorang itu sendiri. Dia mau pura-pura kayak mau beneran bertakwa atau bagaimana, itu kan urusan dirinya dengan Allah, dengan Sang Pencipta. Nah, tapi sebaiknya kita nih sebagai orang lain, maksudnya nih di sini Pak Jarot ini melihat seseorang itu tadi kan udah ngesinggung terkait temen ya. Ya udah. Berarti kalau Pak Jarot nih melihat teman Pak Jarot pura-pura bertakwa dalam hal apakah dia di depannya alim terus di belakangnya nggak alim atau bagaimana ya Pak Jarot? Ya kurang lebih seperti itu, Mas Bagas. Mana ya? Kalau di depan pimpinan mungkin gini, di depan pimpinannya mungkin dia kelihatannya takwa, padahal di belakangnya yang kita tahu tidak seperti itu gitu. Itu gimana ya kalau melihat seperti itu? Kalau kita tegur, saya takut salah gitu. Oke, Tapi kalau sebenarnya udah ada clue-nya untuk menegur itu, udah ada clue-nya. Oh, pakai cara yang lain mungkin biar tidak menyinggung perasaan dia kan gitu. Gimana cara ampuhnya untuk biar klub gitu? Oh, itu Pak Jarot sudah menjawab pertanyaan sendiri ya. Bisa kita menasehati, mungkin bukan menasehati dengan cara baik-baik. Kalau misal Pak Jarot sudah melihat teman Pak Jarot berkelakuan seperti ini di depan baik, dengan di depannya bertakwa, terus di belakang kayak gimana. Ya mungkin kalau misal Pak Jarot sudah mengetahui hal tersebut,
Pak Jarod bisa memberitahu atau menasihatinya, kok kamu kayak begini, kelakuan kamu kok kayak begini, seperti itu. Tapi kalau misalnya kembali lagi ke dalam diri teman Pak Jarod itu, yang tanda kutip seseorang itu, tetap kekeh kalau nggak mau dengerin apa yang Pak Jarod katakan, ya sudah urusan dia dengan Allah. Ya berarti nanti ntar ya yang tadi saya bilang ketakwaan itu ya balik lagi dalam diri seseorang kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Pak Jarod. Tadi itu Pak Jarod sudah menjelaskan sudah betul apakah saya menegurnya atau bagaimana, tapi kan tadi Pak Jarod juga menyinggung juga saya punya clue gitu kan ya. Saya punya clue buat menegur dia dengan baik. Ya itu bagus, lakukan kayak begitu. Kalau misalnya Pak Jarod sudah punya keinginan seperti itu, nanti Pak Jarod yang akan mendapat pahala insya Allah. Seperti itu Pak Jarod. Jika ada tambahan dari Bu Mariati, saya silahkan. Kalau ada pertanyaan juga silahkan ya teman-teman. Kalau ada yang bertanya. Lanjut dulu, Febri. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya ada yang ingin bertanya. Ini kalau nggak ada yang nanya, udah insya Allah udah termasuk hamba yang bertakwa semua, Febri. Masya Allah. Luar biasa sekali ya. Udah jelas nih, biasanya kalau udah nggak ada yang nanya lagi nih, udah Iya. paham semua. Insya Allah. Belum hadir semua ya temennya. Ayo Eri. Saya nggak mau nanya sih Bu, cuma saya mau ada sedikit cerita, boleh nggak Bu? Ya silahkan. Iya, Sharing. ini kan ini cuma sebatas sharing aja ya. Semoga aja bisa diambil manfaatnya gitu. Dulu kan sebelum saya ke Taiwan kan kayak ibu saya itu masih masalah sholat itu masih kayak bolong-bolong kayak gitu ya. Pas saya di Taiwan 6 bulan saya dapat kerjaan yang nggak enak. Ibu saya itu nyampe minta sana sini gitu supaya saya itu betah. Pas minta sama Ustadz, kata Ustadznya, ini mesti ibu yang lakuin katanya. Malam mesti sholat tahajud, sholat 5 waktu, sholat duha kayak gitu. Nah ibu saya kan nggak bisa baca Al-Quran ya. Tiap ngapalin doa itu minta ditulis pakai tulisan biasa gitu. Dia ngapalin doa-doa kayak gitu. Sampai bisa sholat 5 waktu, tahajud itu tiap malam nggak pernah telat. Duha juga. Nyampe pas saya tahun 2017 saya cuti. Kadang kan kalau habis PMS itu kadang mau ngejalanin sholat itu kan kadang males ya. Saya tuh bolos sholat maghrib. Ibu saya tuh pulang dari musola tuh ngomel. Katanya, kenapa kamu itu nggak sholat? Kata ibu saya gitu kan. Allah itu katanya udah ngasih kamu apa yang kamu minta gitu. Tapi kok kamu ngejalanin kewajiban aja kok nggak bisa. Ibu saya tuh ngomel-ngomel pokoknya. Nanti katanya kalau Allah itu bisa loh ngambil semua yang kamu punya tanpa izin dulu sama kamu. Setelah dari itu ingat ucapan ibu saya, berusaha memperbaiki sholat gitu. Pokoknya tiap mau bolos sholat itu ingat kata-kata ibu saya. Jadi tuh kayak ada hikmahnya juga saya ke Taiwan itu, jadi ibu saya bisa lebih baik dalam ibadahnya gitu. Bahkan sedekah aja gitu nyampe kayaknya tuh udah udah kecanduan banget yang namanya sedekah itu. Sampai kadang saya membelikan ibu makanan gitu, kadang kan belinya sedikit tapi dibagi-bagiin gitu. Sampai saya bilang,
oh dibagi-bagiin kan belinya sedikit. Yang nggak apa-apa katanya ibu aja kalau dikasih makanan sama tetangga katanya seneng, apalagi tetangga katanya walaupun sedikit juga kan supaya pada bisa ngerasain rezekinya kamu gitu. Jadi tuh kayak setelah itu tuh kayak banyak belajar banget sama ibu saya. Bahkan dia ngapalin doa-doa pendek aja itu sama cucunya, sama anaknya kakak itu kan kebetulan TK kan suka ada hafalan doa kayak gitu ya. Jadi dia belajar doa pendek itu sama cucunya. Nyampe tiap hafal kemarin itu dia udah hafal surat Yasin gitu. Udah laporan katanya, ini mah katanya udah hafal surat Yasin. Masa? Iya katanya belajarnya sama siapa? Ya sama anaknya Aang katanya. Nyampe tiap habis ngapalin surat itu dia laporan ke saya tiap nelpon. Tiap nelpon selalu yang ditanyain itu udah sholat belum? Sholat dulu ya kalau belum. Bahkan sholat jamaah aja dia itu nggak mau ketinggalan. Nyampe kadang kalau dia nggak sholat jamaah satu, misalnya dia nggak sholat maghrib sama isya itu nggak sholat jamaah, nanti tuh pada nyariin, kok katanya nggak sholat jamaah, iya katanya ada keperluan nggak bisa ke musola. Sampai apa ya, sekarang itu ngelihat ibu tuh kayak masa Allah banget itu, udah dalam agama itu kayak udah menuju takwa banget gitu, yang tadinya sholat aja kalau udah kecapean udah kayak masa bodoh gitu. Sekarang udah ngelihatnya itu kayak bolos satu sholat aja kayaknya kayak nggak nyaman kayak gitu. Jadi itu kayak alhamdulillah banget gitu. Mungkin itu aja sih Bu, kayak gitu Bu. Jadi kayak ada perasaan bangga gitu. Itu menambah keimanan dan ketakwaan ya dari yang Iya, jadi asalnya. tuh jadi dia tuh nyampe punya grup jamiahan gitu. Jadi tuh tiap minggu dia itu pasti ngikut jamiahan, entah ke masjid, entah kemana. Jadi tuh tiap ada ziarah ke pamijahan gitu kan, kadang selalu bilang, ini katanya ada ziarah ke pamijahan, biayanya segini. Saya kan selalu nawarin ya Bu, mau ikut enggak? Nanti biayanya tak hituin. Kadang kan enggak lah, capek katanya. Capek kenapa, kan pengalaman, selalu tak bilang gitu kan. Jadi tuh kayak udah kayak ngelihatnya tuh kayak seneng banget gitu. Jadi kayak kayak kesuksesan anak itu ya kayak doa ibu juga. Iya. Iya, jadi orang tua sama anak jadi tambah ini ibadahnya ya Eri. Iya, jadi tuh selalu diingat. Iya, sama-sama. Itu saya share di grup. Saya juga dapat video itu yang doa dari Habib yang anak itu supaya ini untuk mungkin yang sudah pada punya anak ya, yang belum ya nanti bisa buat anaknya. Ini khusus buat ibu-ibu, ini ada faedah. Ini saya menanggapi dari sharing Eri, selaku orang tua terutama ibu, karena memang ibu yang paling utama. Meskipun seorang anak itu berasal dari ayah dan ibu, tetapi doa yang paling mustajab gitu ya, biasanya itu kan dari ibu. Nah, kalau untuk orang tua dan anaknya tidak dalam satu rumah misalnya, baik itu anaknya masih kecil ataupun sudah besar, itu dibiasakan untuk membacakan ketika mau tidur, itu orang tuanya terutama ibu membacakan surah Al-Fatihah. Kemudian sebut nama anak kita, nama anak-anak kita, itu insya Allah nanti jadi apapun yang yang kita minta itu Allah akan berikan, menjaga untuk anak kita Assalamualaikum meskipun jauh warahmatullahi dari hadapan wabarakatuh. kita. Nah, kemudian untuk doa ibu ini, kalau di dalam mendoakan
anak, di dalam mendoakan anak juga tidak hanya sebut namanya. Kalau anaknya banyak, ya sebut juga anaknya namanya satu-satu gitu. Karena itu kalau kita bilang untuk anak-anak aja kan itu kan belum tertuju gitu. Tetapi kalau sudah kita sebut, maka itu tujuannya sudah pasti. Meskipun memang Allah Maha mengetahui, tetapi kalau kita lebih sebut nama di dalam doa kita untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, itu lebih nyampe insya Allah. Seperti itu, Eri. Silakan yang lainnya kalau ada, atau Bagas ada yang mau disampaikan lagi? Untuk saya pribadi sudah cukup, mungkin untuk teman saya atau rekan saya presentasi. Pak Nur, bagaimana Pak Nur? Kalau tidak ada, izin sebelum ditutup nanti ya. Izin maaf. Maaf, saya izin share screen sebentar. Mungkin ini juga ya dikit aja sih saya menambahkan ini tadi dari pemakalah saya rasa sudah cukup jelas ya yang disampaikan. Tapi ini ada berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Jarod dan juga ada yang berkaitan dengan sharingnya Eri tadi. Nih ya, di sini kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Pengertian takwa itu sendiri kan sudah pasti ya, kita sudah paham lah, saya yakin. Kita tahu ya bahwa takwa itu kan menjalankan perintah Allah, kemudian menjauhi larangannya. Kemudian bisa juga kita lihat dari kata takwa ini kan ada wow ya, wow. Nah di sini kalau dari saya sering menyingkat, kemudian ini memberi penjelasannya dengan takwa itu adalah taknya di sini taat ataupun tawadu bisa, dan Q-nya di sini adalah ko-nya di sini qanaah. Nah di sini kan qanaah itu artinya menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah gitu kan, menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah. Kemudian wa-nya di sini waro. Nah, tapi mungkin berbeda-beda, ini kan dari ada di surah Al-Maidah 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha hidu fi sabilihi. Takwa itu kita lihat seruan Allah kepada siapa? Wahai orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang yang beriman, amanu ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada siapa? Yaitu kepada Allah. Wabtagu, dan carilah ilaihi al-wasilah, ilaihil wasilah. Di sini kita diperintahkan untuk mencari jalan untuk apa? Yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wajahidu, kemudian berjihadlah kalian, berjuanglah kalian. Di mana kita berjihad itu? Fi sabilihi, di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tuflihun. Yaitu untuk apa? Agar kalian semua beruntung. Nah, maka di sini pengertian dari takwa itu adalah kita diperintahkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taat kepadanya, kemudian dengan amanah, qanaah, waro gitu ya. Nah, kemudian diperintahkan untuk carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri. Nah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah ini banyak. Banyak sekali jalan yang Allah berikan.
Baik itu secara kalau kita di dunia pendidikan ya baik secara formal maupun non formal itu kan ada ya. Jadi kita tetap diperintahkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar apa? Dan kita juga diperintahkan untuk berjihad atau berjuang di jalan Allah. Seperti misalnya kan memang sering ya kita kalau tadi Erik sampaikan bahwa awalnya sholat itu enggan, atau juga kita puasa, kalau puasa kan ada puasa sunnah, ada puasa wajib. Nah kemudian untuk menjalankan puasa wajib juga enggan, atau laki-laki sholat harusnya ke masjid atau ke musholah kemudian enggan. Nah itu kita harus apa? Jahidu, berjihad, berjuang. Berjuang apa? Ya melawan diri kita sendiri agar kita mau menggerakkan langkah kaki kita menuju yang sesuai dengan Allah perintahkan. Gitu. Jadi di sini ini ada makna takwa juga, yaitu Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian yang berikutnya di sini adalah siapa sih orang yang bertakwa itu? Tadi sudah saya simak juga dari pemakalah ada disampaikan di surah Al-Baqarah ayat 1-5. Siapa orang yang bertakwa? Ini dijelaskan bahwa alif lam mim, yaitu hanya Allah yang mengetahui, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Qur'an, tidak ada keraguan padanya, yaitu petunjuk bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa itu? Nah, orang yang bertakwa itu adalah allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka yakin, mereka beriman kepada hal yang gaib. Yuqimunas shalah, mereka mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan mereka menafkahkan apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka, rezeki yang diberikan. Ini tadi di kelas dokumenter belajar tentang sedekah ini. Kalau yang SI ini jadi nyambung nih. Jadi rezeki yang sudah diberikan oleh Allah, nah kemudian orang-orang bertakwa itu mengeluarkannya. Seperti zakat fitrah, zakat mal, zakat peternakan kalau punya peternakan, zakat perdagangan kalau ada, zakat profesi bagi yang bekerja. Nah itulah tidak ada keraguan lagi. Jadi ya sudah, mereka sami'na wa ata'na, mengikuti, kemudian mereka mendapatkan rezeki dan mengeluarkannya. Nah kemudian tadi berkaitan dengan pertanyaan Pak Jarod, bagaimana dengan punya teman yang kalau di depan kita baik tetapi di belakang kita berbeda. Nah ini bisa dilihat di ayat 2 ini, Pak Jarod, ayat 2, ayat 3. Allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Kalau mereka meyakini bahwa Allah Maha melihat, Maha menyaksikan, yaitu yang akan dilaksanakan, maka kembali kepada orang itu tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah walazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan siapa yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa setelah mereka beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki mereka, dan orang yang beriman itu juga mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Jadi mereka itu tidak hanya beriman kepada Al-Quran, tetapi juga kepada Taurat, pada Zabur, dan kepada Injil. Kita meyakini, dan ada suhuf ya, fi suhufil ula Ibrahim wa Musa. Nah kemudian yang berikutnya adalah orang yang beriman itu adalah orang-orang yang yakin akan adanya akhirat, bahwa nantilah kita ke tempat kita kembali, ada akhirat. Jadi ada dunia, ada akhirat, itu biasa memang di Al-Quran banyak ya disebutkan. Nah kemudian di sini ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun.
Orang-orang yang bertakwa itu, yang mereka sudah beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki, kemudian juga mereka beriman pada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, serta yakin akan adanya akhirat, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, kemudian berikutnya di sini, bagaimana sikap kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Insya Allah mudah-mudahan kita semua, kalian semua, kita yang hadir pada malam hari ini digolongkan ke dalam golongan muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kemudian di sini bagaimana sikap orang yang bertakwa itu? Yaitu orang-orang yang ini mohon maaf saya ini agak kepotong. Ini wasari'u ila magfiratim mirabbikum wa jannah. Ini ayat sebelumnya di Ali Imran 133 kalau tidak salah. Jadi di sini wasari'u dan bersegera ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan untuk siapa? Yaitu uiddat lil muttaqin, yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi sikap kita sebagai orang-orang yang bertakwa itu adalah kita bersegera. Itu tadi ada kaitannya dengan ayat yang tadi saya bilang wajahidu. Enggak nih kita belajar misalnya ke kampus, itu kita niatin tuh, saya harus berangkat. Malas kita bekerja, saya harus berangkat. Gitu. Nah itu kan kita berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersegera, kemudian insya Allah itu kita akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yaitu siapa orang yang bertakwa di sini sama seperti surat Al-Baqarah tadi, allazina yunfikuna fis-sarot, yaitu orang-orang yang menafkahkan harta mereka, rezeki mereka, fis-saro dalam keadaan lapang, wadoro maupun dalam keadaan sempit. Baik dalam keadaan rezekinya banyak maupun dalam rezekinya sedikit, itu orang-orang yang bertakwa itu tetap bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetap berzakat waktunya berzakat, tetap berinfak waktunya berinfak. Nah, kemudian orang yang bertakwa juga wal kaziminal ghaiz. Siapa itu orang yang bertakwa? Yaitu orang yang menahan amarahnya. Oh, udah mau marah, ditahan. Maka insya Allah masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Wal kaziminal ghaiz wal afina anin nas. Serta siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu ya, saya rasa cukup tambahan dari saya. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan. Kalau tidak ada, kita tutup perkuliahan kita pada malam hari ini. Gimana? Cukup, Bu. Terima kasih, jelas sekali. Ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat ya. Baik ya, kalau sudah cukup kita tutup Bagas sama Nur Muhammad. Sudah ya, tidak ada yang disampaikan lagi? Iya, Bu, sudah cukup, Bu. Iya. Baik, kalau sudah tidak ada, maka marilah sama-sama kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir batin. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu malam Kamis besok ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.